Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita mengenai variabel acak diskrit. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah probability mass function atau PMF. Jadi di sini kita akan mempelajari cara menghitung probabilitas suatu event atau suatu kejadian menggunakan probability mass function atau bahasa Indonesianya menggunakan fungsi massa probabilitas untuk variabel acak diskrit. Jadi VAD ini singkatan ya dari variabel acak diskrit. Jadi seperti biasa nanti akan ada suatu eksperimen di mana setiap outcome atau setiap hasil dari eksperimen tersebut akan memiliki nilai probabilitas. Dan nilai probabilitas dari setiap outcome tersebut akan berkisar antara 0 hingga 1. Nah, nilai probabilitas itu nantinya akan kita gunakan untuk menghitung fungsi massa probabilitas atau kita sebut juga sebagai probability mass function atau PMF. Probability mass function atau PMF dari suatu variabel acak X itu kita tulis sebagai berikut. P X besar dalam kurung X kecil itu adalah P saat X besar sama dengan X kecil. Jadi kalau misalkan Ibu bertanya PMF, maka cara menuliskannya adalah yang sebelah kiri ini. Oke, P X besar X kecil. Jadi nilai PMF itu akan sama dengan probabilitas saat variabel acak X kita sama dengan suatu nilai dari variabel acak tersebut. Jadi ini maksudnya bagaimana? Ibu jabarkan dulu terlebih dahulu. Jadi X besar itu adalah nama dari variabel acak kita. Kemudian X kecil adalah nilai yang mungkin dalam variabel acak X tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya variabel acak X, kemudian nilai si X itu ada 0, 1, 2, 3, 4, maka nanti kita akan punya nilai P saat X besar kita, saat variabel acak kita itu nilainya adalah 0. Atau P saat X besar kita nilainya adalah 1. Atau P saat X besar kita adalah nilainya 2. Jadi intinya PMF itu adalah P saat variabel acak kita nilainya adalah salah satu dari nilai yang ada pada variabel acak tersebut. Nanti mungkin di contoh soal akan lebih paham. Nah, ini PXX itu adalah probabilitas dari event yaitu X sama dengan X. Jadi dia adalah probabilitas dari kejadian saat si variabel acak atau peubah acak kita sama dengan nilai yang mungkin dalam variabel acak X tersebut. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwasannya P X besar X kecil ini adalah PMF. Di sini disebut sebagai probabilitas dari suatu event saat X sama dengan X. Jadi PMF itu adalah probabilitas. Intinya seperti itu. Jadi PMF itu adalah probabilitas dari kejadian. Kejadian apa? Kejadian variabel acak kita nilainya ada pada salah satu nilai yang mungkin dalam variabel acak X tersebut. Sekarang kita akan membahas sifat PMF. Jadi, yang pertama, PMF itu selalu bernilai tidak negatif atau secara matematis bisa kita tulis sebagai berikut. PMF kita atau P X besar X kecil itu besar sama dengan 0 untuk setiap X. Yang kedua, jumlah PMF dari suatu variabel acak diskrit akan sama dengan 1 secara matematis seperti ini. Jadi jumlah PMF kita akan sama dengan 1. Kalau Ibu misalkan, misal kita punya suatu variabel acak X yang nilai range-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Ini sama, kalau di eksperimen ini namanya ruang sampel kan ya. Tapi kalau misalkan untuk variabel acak kita sebut ini sebagai range. Range variabel acak X. Oke, maka pernyataan untuk sifat 2 itu maksudnya adalah sebagai berikut. PX saat X kita adalah 0, kita jumlahkan PX saat X kita adalah 1. Kemudian PX2 ditambah PX saat X kita 3 itu akan sama dengan 1. Jadi ini adalah maksud dari pernyataan kedua.
Kita bahas contoh soal supaya lebih paham. Di sini ada eksperimen pelemparan sebuah dadu, garis bawahi dadunya hanya satu, sebuah dadu. Di sini didefinisikan variabel acak Y itu adalah jumlah mata dadu yang muncul. Maka yang ditanyakan adalah A, dapatkan PMF. Setelah dapatkan PMF, sketsa PMF dari variabel acak Y tersebut. Kemudian yang kedua, disuruh menghitung P saat Y besar dari 2 dan P saat Y berada antara 2 hingga 5. Tapi di sini 2 ya, 2-nya masuk karena ini kecil sama dengan. Tapi kalau ini 5-nya berarti nggak masuk karena ini kecil dari 5. Nah, jadi intinya kalau untuk peluang-peluang, probabilitas, terutama untuk PMF, kemudian nanti ada CDF setelah PMF ini, kita harus memperhatikan tanda-tanda ini. Kalau misalkan dia ada kecil sama dengan ya, ini ada sama dengannya kan. Nah, itu berarti 2-nya masuk. Tapi kalau ini kan kecil saja, berarti kecil dari 5, berarti 5-nya nggak masuk. Jadi harus diperhatikan. Kita bahas. Jadi kalau misalkan kita melempar satu buah dadu, maka kemungkinan hasil atau kemungkinan outcome itu pasti hanya ada 6. Karena dadu kita punya 6 sisi. 6 sisi berarti ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Kita tulis dulu. Jadi ada 6 kemungkinan hasil. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sekarang, pelemparan kita hanya satu kali. Berarti hasilnya hanya salah satu dari ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Gitu. Nggak mungkin munculnya itu 1 dan 2, tidak mungkin karena dadu kita cuma ada 1. Jadi pasti salah satu dari sini, ya kan ya. Berarti probabilitas untuk setiap hasil ini adalah 1/6. 6 jumlahnya ada berapa? Ada 6. Yang muncul berapa buah? 1 kan ya. Jadi kan kalau probabilitas 1 muncul berapa? 1/6. Probabilitas si 2 muncul 1/6. 3 muncul tetap 1/6. 4 muncul 1/6. 5 muncul 1/6, 6 muncul juga 1/6. Jadi probabilitas masing-masing hasil ini adalah 1/6. Oke, sekarang tadi kita sudah mendefinisikan di soal Y itu adalah jumlah mata dadu yang muncul. Maka tugas kita adalah menentukan range dari Y. Berhubung di sini Y, variabel acak Y itu sama dengan ruang sampel kita, maka range Y kita atau SY kita sama dengan ruang sampel eksperimen pelemparan satu buah dadu tadi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, perlu digarisbawahi, ini hanya kebetulan sama. Oke. Ini adalah S, ini ruang sampel dari pelemparan satu dadu. Jadi S-nya adalah ini gitu. Kebetulan yang didefinisikan Y itu adalah jumlah mata dadu yang muncul. Nah, kita akan menentukan SY. Karena variabel acak Y itu didefinisikan sebagai jumlah mata dadu yang muncul, pasti SY-nya akan sama dengan S gitu. Kan iya, yang munculnya pasti kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ini kebetulan karena kita definisikan seperti itu. Berarti kalau misalkan kita definisikan Y sebagai hal lain, bukan jumlah mata dadu yang muncul, S itu atau SY itu bisa saja tidak sama dengan S. Contohnya, misalkan Y itu adalah jumlah mata dadu genap. Nah, genap nih yang muncul. Berarti SY kita apa? SY kita adalah 2, 4, 6 gitu. Jadi SY tidak selalu sama dengan S ya. Ingat itu. Ini kebetulan sama karena kita definisikan variabel acak Y-nya sebagai jumlah mata dadu yang muncul. Sama aja dengan S gitu. Jadi ini kebetulan saja. Kalau kita definisikan sebagai jumlah mata dadu genap yang muncul, otomatis SY-nya tidak akan sama dengan S. Oke. Jadi jangan anggap SY selalu sama dengan S. Kita lihat lagi definisi dari variabel acak kita itu apa. Kita balik lagi ke soal ini. Kita sudah dapat nih SY gitu ya. Berarti
kalau kita sudah dapat Y, kita bisa menentukan probabilitas setiap event. Nah, ini dia. Sama aja sama yang ini, probabilitas setiap outcome 1/6 ini. Jadi, probabilitas saat Y sama dengan 1 adalah 1/6. Probabilitas Y sama dengan 6 adalah 1/6. Nah, coba lihat probabilitas Y sama dengan. Nah, ini adalah PMF kan ya? Coba lihat. PMF kita itu kan tadi kita nulisnya seperti ini. Probabilitas, berhubung kita pakai Y, berarti Y kecil adalah probabilitas saat Y besar kita sama dengan Y kecil kita. Berarti ini semua 6 buah ini adalah PMF gitu. Jadi kalau misalkan ditanya PMF-nya berapa, ya boleh dijawab seperti ini. P, Y sama dengan 1/6. Ditulis ke 6-6-nya ya. P, Y sama dengan 2/6. P, Y sama dengan 3/6. P, Y sama dengan 4/6. Hingga P, Y sama dengan 6/6. Jadi ditulis semua. Itu adalah PMF. Cuman kan kalau misalkan hasilnya itu banyak, kita capek ya nulisnya. 6 aja mungkin capek. Apalagi kalau nanti ada 36. Apalagi kalau nanti misalkan ada 100 gitu. Maka kita harus membiasakan menulis PMF ini dalam bentuk matematis. Nah, yang ini kalau kita tulis dalam matematis akan menjadi seperti ini. Ini ya. PYY, PMF dari variabel acak diskrit Y, itu nilainya adalah 1/6 kalau Y-nya itu 1 sampai 6. Atau 0 lainnya kalau Y-nya bukan 1 sampai 6. Jadi yang 6 buah tadi bisa kita tulis secara sederhana menjadi seperti ini saja. Nah, harus dibiasakan menulis seperti ini. Nah, kita sudah dapat secara matematis PMF-nya seperti ini. Sekarang kita plot. Kalau kita plot berarti seperti ini kan ya. Ini dari bukunya Ibu ambil. Jadi ini adalah PMF, ini adalah Y. Jadi saat min 1 tidak ada, jadi nilainya 0. Saat 0, PMF-nya juga 0, nggak ada gitu. Saat 1, PMF-nya adalah 0, berapa nih? 0, sekian. Lebih dari 0,15, kurang dari 0,2, ya 1/6 lah. 1/6 berapa? 0,1666 gitu ya. Kemudian saat 2 juga sama, saat 3 juga sama, saat 4 sama, saat 5 sama, saat 6 sama. Jadi ini adalah bentuk variabel acak yang diplot. PMF yang diplot. Sekarang kita bahas soal yang B, yaitu hitung peluang saat Y besar dari 2 dan saat Y kecil dari 5 tapi dia besar sama dengan 2. Jadi nilainya itu antara 2 dan 5, tapi 5-nya tidak masuk, 2-nya masuk. Kita bahas dulu yang PY besar dari 2. Tadi SY kita itu nilainya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang yang ditanya adalah Y besar dari 2. Kita perhatikan tanda di sini, besar dari. Ini Ibu hapus ya, takutnya nanti dianggapnya malah besar sama dengan. Jadi besar dari. Kalau besar dari berarti si 2-nya ini tidak masuk. Oke. Berarti Y kita adalah sekarang 3, 4, 5, 6. Tapi untuk yang ini ya, Y besar dari 2. Oke, jadi 3, 4, 5, 6. 2-nya tidak masuk. Berarti kalau kita mau menghitung peluangnya, harus kita jumlahkan yang PY sama dengan 3 ditambah PY sama dengan 4 ditambah PY sama dengan 5 ditambah dengan PY sama dengan 6 sesuai dengan sifat dari PMF yang kedua. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi PY besar dari 2 ya udah jumlahkan saja peluang saat Y-nya itu lebih besar dari 2. Apa saja? Saat Y-nya 3, Y-nya 4, Y-nya 5, Y-nya 6. Ini 1/6, ini 1/6, ini 1/6, ini 1/6. Berarti 1, 2, 3, 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 4. 4/6. Paham ya?
Ibu tulis lagi nih. Ini 1/6 nih. Tambah 1/6, tambah 1/6, tambah 1/6. Makanya ditulisnya di sini 4/6. Oke. Nah, atau kalau mau dengan cara lain bisa juga kita tulis seperti ini. PY besar dari 2. Kalau di sini mungkin mudah ya, PY besar dari 2, ya udah jumlahkan saja 1, 2, 3, 4. 4 kemungkinan gitu. Tapi kalau misalkan nanti angka kita besar, ada kalanya kita memerlukan cara seperti ini. Kalau misalkan di sini ditulisnya PY besar dari 2, maka ini akan sama dengan 1. 1 kan jumlah maksimum. Ingat sifat PMF yang kedua, jumlah semua peluang itu adalah 1. Berarti 1 itu maksimum. 1 dikurang PY kecil sama dengan 2. Oke, 1 dikurang PY kecil sama dengan 2. Jadi ini sama. Kalau begitu berarti kita tulisnya 1 dikurang apa saja yang kecil sama dengan 2. Ya, dimulai dari yang pertama. Yang pertama apa? 1 kan? Ya udah, berarti saat PY sama dengan 1. Kemudian ini karena kecil sama dengan, berarti 2-nya masuk. Dikurang juga berarti dengan PY sama dengan 2. Berarti 1 dikurang 2/6. Ibu langsung di sini 2/6. Kan seharusnya ini adalah 1 dikurang 1/6 dikurang 1/6. Min 1/6 dikurang 1/6 adalah min 2/6. Makanya 1 dikurang 2/6 itu adalah 4/6. Hasilnya kan sama saja. Oke. Jadi sebenarnya Bu, saya maunya pakai cara atas, boleh. Bu, saya maunya pakai cara 2 atau cara yang bawah, boleh. Oke. Cuman alangkah baiknya biasakan pakai cara yang kedua. Karena ini makin sedikit nih kita kerjanya. Cuman 2 kan yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. 1 dikurangkan dengan hasil ini. Oke, sedangkan yang di atas ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan nanti yang ada kemungkinan 36 buah itu gitu. Masa kita mau menjumlahkan misalkan 34. PY besar dari 2. Berarti kan ada 34 yang kita jumlahkan. Capek. Mending kita 1 dikurang PY kecil sama dengan 2. Toh hasilnya akan sama. Jadi cara kedua ini lebih memudahkan kita. Jadi biasakan pakai cara yang kedua. Oke. Sekarang yang P saat Y-nya itu berada di antara 2 dan 5. Tapi ini 2-nya masuk, 5-nya enggak gitu ya. Berarti kalau 2-nya masuk, 5-nya enggak, Y kita itu sekarang adalah 2, 3, 4. Udah cukup, ada 3 itu saja. Jadi jumlahkan saat PY sama dengan 2 tambah PY sama dengan 3 tambah PY sama dengan 4. Karena 5-nya tidak masuk. Tandanya kecil, bukan kecil sama dengan. Atau kita tulis seperti ini. Kalau ini kan range ya, ya udah lebih enak seperti ini. Dijumlahkan 1 per 1. Oke, jadi ini adalah 3/6. Karena ini 1/6, ini 1/6, dan ini 1/6. Jumlahkan hasilnya 3/6. Ini boleh disederhanakan lagi jadi setengah ya. Oke, kita selesai dengan contoh soal. Jadi contoh soal yang barusan kita bahas itu adalah PMF uniform discrete. Uniform itu maksudnya sama, peluangnya sama. Tadi sama-sama 1/6 kan, makanya dia disebut sebagai uniform atau sama. Nah, secara umum rumus untuk PMF uniform yang uniform itu adalah 1 per L dikurang K ditambah 1. Jadi nanti kalau ada soal itu ada diketahui variabel acak uniform discrete dengan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, maka kita nggak usah pusing, kita bisa hitung PMF-nya langsung gitu. Misal L maksimumnya dia bilang 6, minimumnya dia bilang 1, berarti tinggal dimasukin ke rumus ini, 1 per 6 dikurang 1 tambah 1. 1 per 6 kan ya. 6 dikurang 1 tambah 1 adalah 1/6. Nah, kalau misalkan L-nya 6, minimumnya adalah 0. Berarti ini 1 per 6 dikurang 0 ditambah 1. Berarti 1 per 6 ditambah 1. 1 per 7. Benar kan ya? Ada 0. Ada yang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0-nya masuk. Makanya ada 7 buah kemungkinan. Kalau tadi
Kalau nolnya tidak masuk, yang 1 minimumnya, hanya ada 6 kemungkinan. Jadi gitu ya, nanti kalau misalkan ada soal, jangan bingung gitu. Walaupun yang diketahui hanya range, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, tapi ada keterangan bahwasannya itu adalah variabel peubah atau peubah acak yang uniform. Kita langsung aja pakai rumus ini untuk menentukan PMF-nya. Syaratnya adalah K itu yang minimum ya, L itu yang maksimum. Jadi K-nya pasti lebih kecil daripada L-nya. Oke, jadi kita sudah mempelajari PMF atau Probability Mass Function. PMF itu didefinisikan sebagai probabilitas event. Jadi PMF sama dengan probabilitas kejadian saat X sama dengan X kecil. Kemudian PMF itu selalu tidak negatif. Jadi dia selalu besar sama dengan 0. Dan jumlah PMF dari suatu variabel acak harus sama dengan 1. Nah, ini tugas, silahkan dikerjakan. Untuk deadline silahkan cek pada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.